Amang Inang, mari kita siapkan buku ende dan Alkitab kita masing-masing. Kami, Pendeta Bibelfrau dan seluruh Sintua mengucapkan selamat beribadah buat kita semua. Kita akan memasuki ibadah online. Kita saat teduh sejenak. Amin. Kita bernyanyi dari buku ende nomor 648 ayat 1 dan 3. Di ayat 3 jemaat berdiri. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih padamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan, dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baharu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ende nomor 123 ayat 1 dan 2.
Hukum Tuhan pada minggu ini didasarkan pada kitab Rom pasal 11 ayat 36. Demikian bunyinya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 174 ayat 1 dan 2. Di ayat 2 jemaat berdiri. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus.
tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 114 ayat 1 dan 2. Epistel yang ditetapkan untuk hari Minggu ini didasarkan pada Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai dengan 34. Kita baca secara responsorial. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dialah yang maksud ketika kata-kata, "Kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab ia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah Anak Allah." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya.
Amin. Kita bernyanyi dari buku ND 690 ayat 1 dan 2. Di ayat 2 jemaat berdiri. Kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan persembahan pujian dari kaum ibu wilayah Sion. Oh Tuhan, Tuhan
Warta jemaat dapat kita lihat di WhatsApp wilayah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita dengarkan sosialisasi dari Amang Pendeta Resort, Amang Pendeta Anwar Nababan tentang sosialisasi pelaksanaan ibadah di gedung gereja. Horas Amanginang, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dan juga seluruh anak-anak kami. Di sini kami para pelayan dari gereja kita mau mensosialisasikan rencana pembukaan ibadah minggu di gereja kita. Seyogianya sesuai dengan hasil keputusan sermon Parkalado, ibadah di gereja kita akan kita mulai pada minggu tanggal 14 Juni 2020. Tetapi setelah rapat MPS, MPSD, AKBP Distrik 28 Deposkap pada tanggal 2 Juni yang lalu, maka di situ telah diputuskan seluruh gereja di HKBP Distrik 28 Deposkap ibadah minggu akan dimulai pada minggu ketiga tanggal 21 Juni 2020. Sekali lagi, seluruh gereja AKBP di distrik 28 Deposkap akan memulai ibadah minggu di gereja pada minggu ketiga tanggal 21 Juni 2020. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang mau kami sampaikan Amanginang melalui sosialisasi ini. Yang pertama adalah sesuai dengan hasil keputusan sermon Parkalado, maka jam masuk di ibadah kita kalau nanti sudah dibuka sesuai dengan new normal yang diterapkan oleh pemerintah kita, jam masuk ibadah kita ditambah 1. Jadi ibadah minggu kita nanti, ibadah pertama masuk pukul 6 pagi berbahasa Indonesia. Ibadah kedua masuk pukul 8 pagi, ibadah berbahasa Batak. Ibadah ketiga masuk pukul 10 pagi berbahasa Batak. Ibadah keempat masuk pukul 4 sore berbahasa Indonesia. Nah, itulah dulu jam masuk di ibadah kita. Sekali lagi tadi, ibadah pertama pukul 6 pagi bahasa Indonesia, ibadah kedua pukul 8 pagi berbahasa Batak, ibadah ketiga pukul 10 pagi berbahasa Batak, ibadah keempat pukul 4 sore berbahasa Indonesia. Nah, sesuai dengan himbauan pemerintah, kalau nanti kita sudah memperlakukan new normal di dalam pembukaan ibadah di gereja, maka ada hal-hal yang harus kita ikuti sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kita, yaitu seluruh jemaat yang mau datang beribadah ke gereja kita harus pakai masker. Sekali lagi, harus pakai masker. Kemudian yang kedua, pintu masuk ke gedung gereja kita hanya 1. Jadi bisa kalian Amanginang bayangkan sekarang pintu masuk kalau kita datang ke gereja mau masuk beribadah, yaitu dari pintu huruf L gereja kita. Bisa kita bayangkan itu ya. Dan di pintu masuk itu gereja sudah mempersiapkan hand sanitizer dan juga wastafel untuk cuci tangan. Jadi nanti setiap jemaat yang datang akan disemprot hand sanitizer atau cuci tangan. Kemudian bagi jemaat yang dikasihi Yesus Kristus yang merasa demam atau panas, tidak
diperbolehkan masuk. Nah, itu sesuai dengan protokol kesehatan dari pemerintah kita. Dan nanti juga di pintu masuk gereja kita, gereja akan mempersiapkan alat pengukur panas. Nanti akan bekerja sama dengan diakoni sosial seksi kesehatan kita. Jadi setiap yang masuk nanti akan diukur suhu panasnya. Kalau di atas 37,5 derajat Celcius panasnya, yaitu tidak diperbolehkan masuk dan dianjurkan untuk pergi berobat. Dan tempat duduk atau jarak duduk kita di gereja itu sudah dipersiapkan oleh gereja kita, yaitu berjarak 1 meter minimal. Jadi sudah ada di situ tanda-tanda di setiap kursi yang sudah dibuat oleh Parhalado para tahun kita, di mana saja nanti kita bisa duduk, dan jumlah yang beribadah dibatasi. Jumlah beribadah dibatasi. Kalau kita yang mungkin maksimal hanya bisa 200 orang. Hanya bisa 200 orang. Lewat dari situ tidak diperbolehkan lagi nanti masuk. Tapi kalau ada nanti masih ada kursi yang kosong, ya bisalah 1-2 orang lagi diperbolehkan masuk. Tetapi itulah rata-ratanya nanti masuk, makanya jam ibadah kita ditambah 1 lagi. Jadi supaya kita Amanginang konsisten untuk melaksanakan itu, supaya nanti kita jangan dimarahi oleh gugus COVID yang ada di Kecamatan Cilengsi. Nah, kemudian pintu keluar kita setelah selesai ibadah hanya 1, yaitu pintu di depan parkiran sana. Kalau bisa kalian bayangkan Amanginang, pintu utama kita yang depan parkiran, dari situ nanti kita keluar setelah amen amen amen, kita keluar dari sana, masuk tadi dari pintu L, keluar dari pintu utama depan parkiran, dan tidak diperbolehkan berkerumun. Jadi kita langsung pulang setelah amen amen amen, kita langsung pulang ke rumah kita masing-masing. Dan kami minta jangan lagi kita duduk-duduk ngobrol di warung. Dan biasanya sebelum COVID ini ada acara salam-salaman di pintu gereja para pelayan, pendeta dan para genda. Untuk kali ini kita tiadakan dulu demi menjaga kesehatan kita bersama. Dan kita juga memikirkan saudara-saudara kita yang akan masuk beribadah di jam berikutnya. Oleh karena itu Amanginang setelah selesai tadi amen amen amen, maka kita langsung pulang. Kemudian parkiran mobil, parkiran motor juga tidak berseleweran, tidak repot, gampang diatur. Dan yang jam berikutnya yang datang jemaat kita bisa dengan tenang memasuki ruang ibadah kita. Kemudian kami himbau Amanginang kepada kita semua supaya kita jangan lupa membawa hand sanitizer, karena rata-rata kita sekarang kalau kita pergi keluar rumah kita sudah mengantongi hand sanitizer yang ada di botol-botol kecil itu. Siapa tahu nanti kita lupa membawanya, memang gereja sudah mempersiapkan di pintu gereja. Tapi kalau bisa lebih baik kalau masing-masing kita mengantongi itu, dimanapun kita pas saat duduk di gereja mengikuti ibadah, kita bisa menyemprotkan sendiri. Nah, selanjutnya untuk ibadah sekolah minggu, ibadah pertanyaan wilayah, PHDI-na, ibadah PA Remaja Naposo Bulung, untuk sementara waktu masih tetap dilaksanakan melalui online. Jadi masih harus kita mengikuti anjuran dari pemerintah kita untuk hanya ibadah minggu saja dulu untuk tahap pertama ini. Nanti kalau sudah semakin longgar, sudah semakin baik, akan ada lagi nanti pemberitahuan kepada kita semua. Jadi anak-anak kami sekolah minggu sabar dulu ya Amanginangnya, dan anak kami kita masih online di ibadah sekolah minggu karena masih belum diperbolehkan untuk berkumpul-kumpul di gereja. Tapi untuk ibadah biasa bisa kita laksanakan. Dan pertanyaan juga seperti itu. Jadi kita tetap mengikuti ibadah pertanyaan secara online. Nanti gereja akan tetap melakukan pelayanan itu. Nah, selanjutnya Amanginang, kita harus mengikuti anjuran dari pemerintah. Kalau nanti sudah diberlakukan new normal dan pembukaan PSBB sudah dilaksanakan, kita mensyukuri itu dan kita harus tetap
tetap tunduk taat kepada apa yang sudah diperintahkan oleh pemerintah kita. Kita menjaga diri kita dan juga menjaga orang lain supaya jangan bertambah lagi yang terpapar virus corona. Nah, amanginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk selanjutnya nanti kalau ada perkembangan masih akan kami beritahukan, tetapi itulah dulu sosialisasi dari kami yang sempat diwartakan pada ibadah tanggal 31 Mei yang lalu. Tanggal 14 itu diundur menjadi tanggal 21 sesuai dengan hasil rapat MPS MPSD AKBP Distrik 28 Deboskat tanggal 2 Juni yang lalu. Jadi kami berharap dengan adanya sosialisasi ini kita persiapkan diri kita Manginang. Kita juga semua sudah rindu datang ke gereja, dan perlu juga kami beritahukan nanti gereja kita akan selalu disemprot desinfektan. Jadi sebelum masuk ibadah sudah disemprot, setelah keluar juga ibadah jam pertama disemprot, dan setelah keluar jam kedua disemprot, setelah keluar jam ketiga disemprot, setelah keluar jam keempat juga disemprot. Nah itu kita laksanakan untuk menjaga supaya jangan ada yang terpapar virus corona dari antara jemaat kita. Jadi mudah-mudahan kita bersukacita Manginang untuk mensyukuri berita sukacita ini, dan nanti kita selalu tetap berdoa supaya khususnya di Cilengsi ini jangan bertambah lagi yang terpapar virus corona. Nah, di beberapa gereja sudah ada dimulai ibadah minggu dengan protokol kesehatan, jaga jarak dan yang lain-lain, dan itu sudah dimulai AKBP kita di kantor pusat di AKBP Piara Jatalutung tanggal 31 Mei yang lalu. Di sana sudah dimulai yang langsung dipimpin oleh Okuye Porus AKBP Pendeta Dr. Darwin Lumban Tobing, dan dihadiri oleh Bupati Tapanuli Utara Bapak Nixon Nababan dan juga para Pemda, dan itu menjadi tolak ukur untuk gereja-gereja kita memulai ibadah dengan jaga jarak. Dengan jaga jarak itu menjadi patron, menjadi ukuran bagi kita. Memang di beberapa gereja sejak itu sudah dimulai tanggal hari ini sudah ada memulai, tanggal 14 juga sudah ada memulai, tetapi kita di distrik ini akan kita mulai serentak, sekalipun memang kita merencanakan juga tanggal 14 yang lalu, tapi itu demi kebersamaan mari kita turuti hasil keputusan dari rapat MPS MPSD. Nah, demikianlah sosialisasi ini. Kalau ada yang kurang lebih nanti akan kami tambahkan lagi di dalam sosialisasi supaya kita saling berbagi informasi kepada jemaat kita. Siapa tahu Amanginang jemaat kita tidak bergereja online, atau dia bergereja online dari YouTube yang lain, tolong kita saling memberitahukan. Dan saya harapkan nanti semua kita yang ada di grup, mari kita bersinergi untuk memberitahukan itu. Ibadah di gereja akan dimulai tanggal 21 Juni. Jadi bukan tanggal 14 ya, tanggal 21 Juni yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan kami juga selalu berdoa supaya kalian Amanginang sehat-sehat, dan supaya kalian tetap bersukacita. Kalau kalian juga rindu datang ke gereja, kami juga sudah rindu untuk bertemu dengan kalian, sekalipun memang kita tidak bisa lagi nanti bersalaman untuk sementara waktu. Dan kebiasaan kita cipika-cipiki dan juga bersalaman untuk sementara waktu demi kesehatan itu harus kita tahan dulu ya, tidak ada lagi cipika-cipiki dan juga bersalaman. Nah, itu yang dianjurkan oleh pemerintah, tapi kita bisa ngobrol-ngobrol dengan jaga jarak dan selalu tetap pakai masker. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati dan memelihara gerejanya, memberkati seluruh rencana kita, dan kalau Tuhan berkenan, ibadah pembukaan itu akan kita laksanakan. Mari kita persiapkan diri kita masing-masing Amanginang, tidak perlu takut, yang perlu adalah jaga diri. Dan nanti di ibadah itu ada 4 ibadah, dan memang kami sengaja tidak membagi secara wilayah.
Memang ada beberapa gereja langsung per web atau per wilayah, tetapi kalau di gereja kita tidak perlu. Karena apa? Karena begini, misalnya wilayah A, kalau dijadwalkan ibadah pagi, ada saja jemaat dari wilayah A ini pengen di sore, pengen di siang. Nah, itu yang kami jaga. Jadi lebih baguslah kita bebaskan semua. Siapa yang ibadah pagi, ibadah jam kedua, jam ketiga, dan jam keempat, nanti kita lihatlah nanti. Sabarlah kita menunggu. Kalau misalnya sudah tidak diperbolehkan lagi, nanti masuk. Dan kalau sudah full tempat duduk, itu nanti pintu gereja akan ditutup. Jadi ibadah kita serentak nanti, tidak lama-lama, dan paduan suara juga untuk sementara waktu ditiadakan sesuai dengan anjuran pemerintah. Di beberapa tempat pelaksanaan ibadah minggu hanya 60 menit, dalam arti hanya 1 jam. Jadi pas setelah itu nanti ibadah kita 1 jam tanpa ada paduan suara. Itulah sosialisasi kami. Tuhan Yesus memberkati. Horas.
bernyanyi dari buku Ende nomor 28 ayat 1 dan 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kamu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dalam ibadah kita pada Minggu Trinitatis ini tertulis dalam kitab Kejadian pasal 1 yang dimulai dari ayat 26 sampai dengan ayat 31 akan saya bacakan untuk kita semua. Demikian bunyinya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat
segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikian pembaca firman Tuhan. Shalom, Horas. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita sudah masuk di Minggu Trinitatis Hasituru Sadauni Debatak, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Nah, di Minggu Trinitatis ini kita diingatkan amanginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, harga atau nilai seseorang itu tidak ditentukan oleh berapa banyak harta yang dia miliki, dan bukan pula ditentukan oleh betapa cantiknya atau betapa gantengnya seseorang itu. Tidak. Jadi hargamu, nilaimu amanginang tidak ditentukan oleh seberapa banyak hartamu. Tidak banyak pun hartamu, kamu bernilai, kamu berharga. Kaya pun kamu tetap berharga, tetap bernilai. Tetapi bukan itu yang menentukan harga kita, nilai kita. Oleh karena itu, apa yang menentukan harga atau nilai seseorang itu? Dia berharga, dia bernilai karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah yang biasa disebut dengan imago Dei. Jadi kita mengingatkan kita sekali lagi mengenang supaya kita jangan jatuh kepada kesombongan diri, karena bisa saja kita tidak sadar siapa yang menciptakan kita. Bisa saja kita tidak sadar apa yang telah kita terima dari Allah sehingga kita sombong. Jadi nafsi ini sekaligus mengingatkan kita jangan sombong. Banyak hartamu, ingat penciptamu adalah Allah. Tetapi kamu miskin, ingat jangan menjadi minder, karena banyak orang miskin menjadi minder, dia menyesali hidupnya. Jangan, kamu miskin tapi tetap juga berharga, bernilai di mata Tuhan. Kita ini diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah atau imago Dei. Itu yang kita lihat, yang kita baca di ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi rupamu, wajahmu, pribadimu, dirimu adalah serupa dengan Allah. Jadi sebenarnya manusia ini tidak ada yang jelek, tidak ada yang terlalu cantik, sama kok di mata Tuhan. Kita manusia yang mengatakan si Adu itu jelek banget, hitam banget, ya kan? Si Adu itu cantik banget, si X itu ganteng banget. Kita yang menilai itu. Tidak ada ukuran yang pas, ukuran ganteng, ukuran cantik, ukuran jelek. Di mata Tuhan semua baik. Ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadi amat baik lagi. Jadi kita ini jangan ada yang merasa minder, jangan ada menyesali dirinya. Kalau wajahmu agak lonjong, ya udah terimalah itu. Itulah ciptaan Tuhan untuk kamu. Jangan misalnya kamu iri, wajahmu lonjong, wajah si Adonang itu agak tidak lonjong, kamu melihat dia agak cantik atau agak ganteng, terus kamu menyesali. Kau tanya orang tuamu, Ma, Amo, Ino, kenapa wajahku lonjong, wajah si X tidak lonjong? Ya kan, jangan. Itulah ciptaan kita. Terimalah itu apa adanya. Kalau kamu keriting dan tidak suka rambutmu keriting, kemudian ada kamu lihat temanmu tidak keriting dia, terus kamu ambil gunting atau kampak, kau kampaki rambutmu itu, kamu menyesal keriting, terimalah dan syukurilah kamu keriting. Kenapa? Kalau kamu keriting berarti sudah irit, tidak keluar lagi duitmu untuk membeli sisir, tidak perlu lagi disisir, iya kan? Tidak perlu, karena disisir atau tidak disisir, orang yang kribo itu tetap seperti itu, ya kan? Kribo, cantik dia, cantik kok. Jadi semua di mata Tuhan itu amat baik. Itu kita sadari di ayat 31. Atau misalnya
Pernah saya khotbahkan dulu waktu saya kecil, lihat temanku sebaya mancung dia, terus berpikir aku loh ini mancung aku enggak, terus kami menjadi kayak itu. Setiap tidur bikin di sini, ya kan? Bikin sini. Ya akhirnya malah lah, sakit lah, ya kan? Lalu aku digokin dia aku loh, katanya kan? Kenapa kau bikin ini? Masa kayak itu sama ini? Masa mancung sama mancung tetap saja pesek kau katanya. Jadi harus seperti itu dibikin ini, ya kan? Janganlah, jangan seperti itu. Jadi kita terima dengan baik apa yang diciptakan Allah menurut gambar, ya kan, dan berubah kita. Kemudian dikatakan lagi di ayat 12 itu supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Apa artinya? Artinya adalah setelah Allah menciptakan manusia itu imago Dei, Allah memberikan kuasa kepada dia. Jadi sebenarnya kita ini adalah mitra kerja Allah. Dolan saudara di mata untuk menyatakan kemuliaannya. Hanya kepada manusia yang dia ciptakan dia berfirman, kemudian supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi. Nah di situ kuasa itu diberikan Allah kepada manusia karena kita bernilai, kita berharga di mata Allah. Kitalah perpanjangan tangan Allah untuk merawat, untuk melestarikan ciptaan lainnya, dan menjadi tugas kita, menjadi tanggung jawab kita. Makanya kita dilarang untuk mengeksploitasi sumber daya alam lainnya. Kita dilarang untuk merusak alam. Kita disuruh, kita diperintahkan oleh Tuhan untuk menjaganya, untuk merawatnya. Jadi kata kuasa yang tertulis di dalam kitab Kejadian ini bukan dalam arti menjadi sesuka hati, tidak. Kuasa di situ dalam arti kita diberikan tugas mandat oleh Allah supaya kita merawatnya, supaya kita menatanya, supaya kita memeliharanya dengan baik. Mengapa diberikan Tuhan kuasa kepada kita? Sekali lagi ingat ya, kamu, saya, kita amat di mata Tuhan adalah manusia yang berharga. Tidak ada manusia yang tidak berharga di mata Tuhan. Semua berharga. Kecuali manusia itu sendiri menjadikan dirinya tidak berharga, itu adalah dosa dari manusia itu sendiri. Tetapi Allah pada awalnya membuat kita berharga, bernilai. Jadi diberikan tugas, diberikan kuasa kepada kita untuk menjaga, untuk merawat alam ini, karena disinilah kita hidup. Jadi saya tidak mengatakan Tuhan maaflah dulu, saya tidak ada hubungan saya dengan hutan, dengan rumput, dengan yang lain-lain. Tidak bisa. Saya hidup, kita hidup di bumi yang diciptakan oleh Allah. Begitu. Jadi kita tidak bisa mengatakan terbebas atau terlepas atau tidak ikut campur tangan untuk pelestarian ciptaan lainnya. Kita bertanggung jawab bersama, karena di sini kita hidup. Nah kemudian setelah Allah memberikan kuasa itu karena kita bernilai, Allah kemudian memberkati. Di ayat yang ke-28 Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi Tuhan menjadikan kita, Tuhan menciptakan kita, Tuhan menyuruh kita untuk beranak cucu, untuk menguasai, untuk hidup di dunia ini. Itu perintah Allah yang diberikan kepada kita. Tetapi Tuhan tidak hanya menciptakan kita, tidak hanya memberikan kuasa kepada kita, tidak hanya menyuruh kita untuk beranak cucu, tetapi Tuhan juga menyediakan makanan kita yang secukupnya. Jadi kalau Tuhan Yesus di dalam doa Bapa kami mengajarkan, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, itu artinya apa? Jangan khawatir, Tuhan sudah menyiapkan itu
untuk kehidupanmu, untuk kamu makan, untuk kamu nikmati. Di ayat 29, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Inilah yang diolah, itulah yang kita makan. Padi menjadi nasi, ikan yang kita makan itu digoreng menjadi enak, buah-buahan yang kita makan itu membuat kita sehat. Semuanya itu diciptakan oleh Allah untuk kebutuhan kita. Jadi disinilah kita mengingat, jangan ikut-ikutan kita menjadi sombong, karena salah satu kejahatan manusia sampai sekarang ini yang merajalela adalah karena urusan perut. Padahal perut kita hanya satu jengkal. Berapalah isi perut kita? Paling-paling kalau orang yang kuat makan paling-paling 3 piring nasi. Lewat dari sana sudah nggak mampu lagi. Itu pun hanya sekali makan. Kalau kita tiap saat makan, waduh nggak tahu lagi kita. Ada waktunya diberikan Tuhan. Tetapi ada orang hanya gara-gara memikirkan perutnya dia melakukan kejahatan. Jadi sekaligus nafsi ini mengingatkan kita di Minggu Trinitatis ini, ingatlah Tuhan sudah memelihara hidupmu, mencukupkan apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu perlukan. Tuhan sudah menyediakan itu. Jadi jangan lagi ragu-ragu. Jadi kalau Tuhan Yesus mengatakan jangan khawatir, jangan mengatakan ahamalah nami nasubut, ahamayu nami nasubut. Tuhan tahu, Tuhan sudah menyediakan itu. Kita kok yang terlalu khawatir, kita yang terlalu takut tidak kebagian makanan. Dan sekaliguslah ini, dan mudah-mudahanlah new normal tidak hanya berlaku di gereja, tetapi juga berlaku di pesta. Ya, kalau nanti ini berlanjut terus, ada pesta orang Batak di new normal, mudah-mudahanlah ibu-ibu bertobat. Ya, kenapa saya bilang ibu bertobat? Sebelum new normal, sebelum corona, iya kan, ya ibu-ibu yang mungkin sudah ada menyiapkan plastiknya di tas. Jadi dia dibungkus nasi ikan itu. Jadi mudah-mudahanlah tidak ada lagi seperti itu ya. Janganlah, ya kan, takut tidak kebagian. Aku udah sering melihat seperti itu. Di sampingku duduk di inang ini, tapi bukan jemaat kita. Dibungkus, lihat, cepat kali habis nasi inang ini. Rupanya dibungkus ditaruh di atas ikan itu, di apa lah, di atas pahatnya itu. Pak masuk di sini masuk. Enak tuh yang pengen tahun lalu. Janganlah seperti itu. Baru dilihatnya mataku kan, dilihatnya aku. Hehehe, kata dia. Tapi aku nggak mau ketawa. Ingat, dobeong. Jangan seperti itu ya. Jadi kita ini new normal. Kalau new normal itu kita jangan cepika-cepiki dulu. Dan new normal di pesta, ya jangan nggak ada lagi di palas-palas. Ya kan, makan secukupnya. Amin. Karena kalau kau makan di pesta, temanmu juga makan, nanti malam juga kamu makan. Tidak dari pesta ini kayak sudah tersedia kok di rumah kita. Tuhan sudah sangat luar biasa menyediakan makanan itu. Jadi nafsi ini sekaligus mengingatkan kita mengurung diri ya, menahan diri. Tuhan sudah mencukupkan. Jangan lagi terlalu takut, jangan lagi terlalu khawatir. Ingat itu apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika dia dicobai oleh iblis. Apa kata Tuhan Yesus? Iblis, pergilah kau. Bukan hanya dari makanan saja manusia hidup ya, ingat, tetapi dari firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan katanya. Makanya iblis itu lari, tidak mempan ke Tuhan Yesus. Tapi kita ini, ya kan, setiap hari kita kalah. Lapar sedikit sudah marah mangoya masih langon, masih berduton. Padahal sekarang ini sudah disediakan Tuhan banyak kuliner. Suka-suka kita sekarang bisa. Hari ini poccal, besok gado-gado bisa kok, bisa. Kemudian besoknya itu saya beli gado-gado apa lagi? Nasgor, nasi goreng. Habis nasgor apa lagi? Mie goreng. Habis mie goreng apa lagi? Bakso. Iya kan? Habis bakso apa lagi? Mie sop. Habis mie sop apa lagi? Banyak kan sudah disediakan. Apalagi sekarang ini berbanding terbalik dengan dulu kan.
Kalau dulu di zaman kita yang dari Monapasogi, wah susah cari makanan, nasi juga susah, makan ubi. Sekarang ini sudah ubi tidak dimakan lagi, bebas sekarang. Bosan makan di rumah, pergi makan di luar. Bosan makan di luar, makan di rumah. Kan begitu kita. Tetapi justru ini yang membuat kita menjauh dari Tuhan. Janganlah kita menjauh dari Tuhan. Dan ingatlah, Imago Dei, kita ini diciptakan oleh Allah. Dan mengapa manusia berharga? Mengapa kita bernilai di mata Tuhan? Karena kita ada, karena Allah menghendaki. Jadi saya menjadi manusia karena Allah menghendaki saya menjadi manusia. Kamu juga mengingat anak kami sekalian menjadi manusia karena Allah menghendaki kamu manusia. Itu doang, ada yang lain. Kita diciptakan, Allah menghendaki kita menjadi manusia. Kita diciptakan oleh Allah dan untuk Allah. Jadi ada tujuan Allah dalam kehidupan kita. Inilah yang harus kita jalani dalam kehidupan kita. Apa tujuan Allah dalam kehidupan kita? Topik minggu di Minggu Trinitatis ini adalah kemuliaan Allah atas ciptaannya. Jadi kita memperlihatkan, kita mempertontonkan kemuliaan Allah dalam kehidupan kita setiap hari sebagai imago Dei, gambar dan rupa Allah. Kalau dikatakan gambar dan rupa Allah, berarti sudah di situ karakternya, sudah di situ sifat-sifatnya, sudah di situ pengalamannya. Sama seperti misalnya kita, kalau anak kita bertemu dengan seseorang di jalan, ketahuan dia, anaknya mak pendita dong, gurunya mak pendita itu, bah, badak ngai itu bah, semua nama ngai do, maka semua nama itu teh, orang main anak itu, semua dinang ngai do, sama ngai, unak kau nggak hati bah. Bagat ngai kuat sama nama Taido, ala itu giliran wah, bah, sama nina Taido ada di sarubah berarti. Satu orang seorang muda, kalau dia mau kamu, wah ke, ini nama, dalam naruh apa lagi di mata. Bagat gue sudah, amin. Jadi mana sobat dia, pe, mana na pesek pe tahu nyon, pernyang watong mana na sobat na, gejak pe tahu nyon, notik harga nyon. Eziron, manang nakari, manang salah sapon, manang na dia beri tawangani, tole mak. Sudah bagak di Tuhan, amin. Ayat kain apa yang main, arah pun agak jam nyon, arah pun ada jibul, kalau udah jibul, dipangkas sampai petir, pangkas sampai petir, aneh, pendek dia, jadi jibul. Tonggo bagak lo nih, tole mak, bagak di sudin lo nih. Jadi sudin dari apa? Karena kamu ketemu penang dalam arti kita perlihatkanlah kemuliaan Allah. Ini yang diminta dari kita. Bagaimana kita memperlihatkan kemuliaan Allah melalui sikap yang baik. Tuhan punya tujuan dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Ada rencana induk Tuhan kepada kita, pribadi lepas pribadi. Nah ini harus kita tanya kepada Tuhan. Apa rencana induk Tuhan dalam kehidupan kita untuk kita lakukan, untuk kita laksanakan, supaya kita bisa melayani, ya melayani. Jadi intinya nats ini, kalau saya diciptakan oleh Tuhan, kamu juga diciptakan oleh Tuhan sesuai dengan gambar dan rupanya. Kita melayani sesuai dengan talenta, sesuai dengan kemampuan yang diberikan Tuhan kepada kita. Mari kita bersama-sama saling melayani di tengah-tengah kehidupan kita, karena itulah yang dituntut, itulah yang diminta oleh Tuhan kepada kita. Dan mari kita doakan Manginang supaya bisa berlalu virus corona ini. Dan kalau Tuhan berkenan, sebagaimana yang sudah kami sosialisasikan tadi, mulai hari Minggu kita beribadah di gereja. Kalau Tuhan berkenan, jadi kalau ada tiba-tiba lagi nanti keadaan yang sangat darurat, nanti akan secepatnya diberitahukan kepada seluruh jemaat melalui WA grup wilayah. Tetapi sampai dengan saat ini kita masih tetap dalam rencana itu, membuka ibadah di tengah-tengah gereja kita, karena kita sudah rindu. Selama ini sudah ada beberapa bulan tidak ke gereja, tentu kalian juga rindu untuk datang ke gereja. Hanya saja tadi mari kita simak itu sosialisasi supaya kita jaga jarak dan tetap
kita mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami kalau menciptakan kami. Kami ada, Tuhan menciptakan kami karena Tuhan menginginkan kami menjadi manusia yang Kau kasih. Dan ada tugas yang Tuhan suruh untuk kami lakukan. Tuhan punya tujuan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu biarlah itu Tuhan kami laksanakan yang baik. Kami adalah mitra kerja-Mu di dunia ini untuk memelihara dan melestarikan dunia cipta yang Kau ciptakan. Berkatilah kami Tuhan, khususnya rencana gereja-Mu yang akan mulai ibadah hari Minggu di gedung gereja. Kiranya itu bisa berlangsung dan biarlah juga pemerintah kami memberi hikmat untuk selalu tetap mengontrol pelaksanaan ibadah, tidak hanya di gereja tapi juga di rumah-rumah ibadah yang lain, karena saudara-saudara kami beragama Islam juga Tuhan sudah dibuka untuk kegiatan keagamaan. Ya Allah Bapa, kami yakin dan percaya bahwa kuasa-Mu nyata. Berkatilah kami, berkatilah jemaat-Mu yang sudah rindu datang di gereja beberapa bulan ini tidak bisa datang karena PSBB, karena virus corona. Dan sekaligus silakan Tuhan berdoa karena kuasa-Mu nyata untuk menghilangkan dan untuk menghalau virus corona dari tengah-tengah muka bumi ini. Mereka bisa bebas untuk beraktivitas sesuai dengan kehendak. Berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada, memberi kesehatan, memberi sukacita besok dan satu minggu ke depan, cuaca yang sedang menyertai. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan. Kita bernyanyi dari puisi nomor 720 sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amanginang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dan juga seluruh anak-anak kami yang dikasihi Yesus, kami para pelayan ibadah minggu hari ini dan juga perpendeta Ibelfro Sintua mengucapkan kepada seluruh jemaat dan anak-anak kami yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Selamat hari Minggu, syukurilah hidupmu, Tuhan Yesus memberkati. Horas.